Selamat pagi, saudara sekalian. Ini saya berikan ringkasan ya. Jadi ringkasan kemarin kita mempelajari analisis vegetasi. Mungkin ada yang belum memahami ya. Jadi analisis vegetasi nanti yang akan kita lakukan dalam praktikum di hari Jumat ini ya. Tanggal 10 ya. Kemarin kan sempat mundur ya. Jadi insya Allah tanggal 10 kita praktikum. Eh, Kalau bisa sih tidak usah terlalu jauh. Kalau misalnya mau dibedengan ya tidak apa-apa. Silakan nanti ketua kelompok untuk mengkoordinir ya. Baik, saya memberikan lagi ringkasan untuk materinya. Ya, jadi analisis vegetasi di sini merupakan tujuannya untuk mengetahui keanekaragaman ya, tingkat keanekaragaman vegetasi itu adalah sekelompok komunitas tumbuhan ya. Jadi komunitas tumbuhan itu ada yang berupa semak, kemudian ada yang berupa rumput, hingga belukar dan juga pohon. Nah, kalau untuk mengukur tumbuhan yang ukurannya lebih besar, maka kita memerlukan peta-peta atau apa daerah sampling yang besar ya. Tapi kalau kita hanya mengukur jenis tumbuhan yang lebih kecil, seperti alang-alang, rumput dan semak, maka plotnya atau jumlah luasan yang kita ambil bisa menjadi lebih kecil. Ya, silakan nanti kalau masih belum paham bisa tanya-tanya juga di grup WA. Jadi intinya studi vegetasi itu adalah untuk mengetahui bagaimana keanekaragaman ya, keanekaragaman dari kelompok tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya apa? Ya jelas tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kondisi vegetasi tersebut bervariasi atau hanya sedikit variasinya ya. Meskipun terlihat rimbun, terlihat banyak tanaman, tetapi belum tentu dia memiliki variasi atau keanekaragaman yang besar. Nah, kalau masih hutan asli ya seperti apa? Hutan lindung ataupun hutan adat itu pasti dia memiliki variasi yang besar. Karena apa? Karena dia jarang ada kegiatan di dalamnya. Sedangkan kalau sudah hutan produksi seperti misalnya hutan sawit dan lain sebagainya, merupakan hutan produksi, hutan jati ya, bisa jadi terlihat rimbun, besar-besar tanamannya, tapi jenis-jenis tanaman yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak ya. Jenisnya sedikit ya, mungkin hanya jati saja dari ujung sini sampai sana. Sehingga itu merupakan dari segi ekologi keanekaragamannya adalah rendah gitu ya. Sedangkan kalau yang hutan asli dia cenderung banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang mungkin tidak ada di hutan produksi. Jadi intinya seperti itu. Untuk apa ya? Jelas kalau kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan gimana ya. Jadi kemarin kan saya menyuruh kalian untuk menganalisis mana sih yang terlihat banyak atau spesiesnya beragam. Ada yang mengatakan yang sebelah sini yang berwarna ya, yang warna-warni ini yang di kebun. Ada yang mengatakan di sini ya. Ya mungkin yang warna-warni ini terlihat bermacam-macam, tetapi di sini adalah campur tangan manusia. Sedangkan yang di sebelah sini dia adalah hutan yang masih murni, sehingga kalau kita lihat sih sebenarnya di sini juga bukan hutan ya, ini terlihat satu jenis aja dan ada satu jenis semak dan satu jenis pohon. Terlihatnya seperti itu. Tapi ada yang mengatakan ini tetap lebih banyak. Nah ini kan kalau masih berpendapat kan jadi tidak bisa pasti ya, tidak pasti datanya. Sehingga maka perlu menghitung. Kita perlu menghitung bagaimana sih variasi yang jelas, mana sih yang tinggi, mana sih yang rendah. Itu ada cara perhitungannya. Ya, jadi kalau semak dan perdu itu biasanya cukup luasan plot ya, luasannya itu eh, bisa maksimal 2 meter ya. Tapi kalau sudah pohon, ya ini kan kita lihat diameter ya, diameter itu adalah luas kanopinya, itu kan lebih dari 2 meter biasanya. Sehingga untuk menyempling atau mengukur vegetasi pohon, itu dia perlu biasanya sampai luasan 10 meter kali 10 meter. Nah, untuk praktikum nanti kita nggak ya mungkin nanti akan kalau cukup waktunya kita bisa menganalisis pohon, cuma butuh waktu yang
agak lama. Tapi yang wajib nanti kita bisa menganalisis semak ya, itu dengan ukuran plot 2 kali 2 meter saja, sebanyak 3 lokasi. Jadi setiap kelompok nanti membuat plot untuk diukur seperti kemarin yang di video itu, 2 kali 2, sebanyak 3 lokasi, tapi jangan berdekatan. Lokasinya kira-kira acak aja, pilih di misalnya suatu area gitu ya, di sawah atau di ladangnya gitu ya, atau di bawah pohon. Kalian coba cari 3 plot yang tidak terlalu berdekatan, tapi dia merupakan seragam gitu loh ya, bisa kita ambil keseragamannya dari daerah tersebut. Nanti akan dibandingkan dengan kelompok lain ya, mungkin di daerah yang berbeda kondisi fisiknya, kondisi lingkungan sekitarnya gitu ya. Nanti akan kita lakukan praktikum. Oke, ini caranya. Nah, sebelumnya saya tambahkan lagi itu ada namanya indeks keanekaragaman ya. Jadi indeks keanekaragaman tadi kalau kita mau tahu mana sih yang beragam itu harus dihitung. Jadi kalau seorang peneliti itu tidak berdasarkan penglihatannya saja tapi dia berdasarkan pengukuran ya. Keanekaragaman mencakup 2 hal pokok yakni variasi jumlah spesies dan jumlah individu dari setiap spesies. Misalnya ada jati, ada rotan, ada akar, semak belukar, ada mungkin tanaman yang menempel di pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau jumlahnya sedikit, bisa dianggap jumlah keanekaragamannya rendah. Tapi kalau variasinya besar dan jumlahnya individunya juga besar di setiap jenis tadi, itu merupakan keanekaragaman yang tinggi. Jadi kita harus menghitung jumlah spesiesnya ini berapa, jumlah frekuensinya dia itu muncul di suatu tempat itu berapa, maka akan kita tahu bahwa komunitas dari vegetasi atau kelompok tersebut memiliki berapa indeksnya ya. Indeks keanekaragamannya ini nanti ada kategori-kategori, bisa tinggi, bisa tinggi ya, kemudian sedang dan juga rendah ya. Itu ada kategorinya. Apabila jumlah spesies dan variasi jumlah individu tiap spesies itu relatif kecil ya, jumlahnya sedikit, variasinya juga sedikit, maka berarti terjadi suatu ketidakseimbangan ekosistem. Maksudnya apa? Jadi kalau ternyata jumlah spesiesnya itu sedikit, bisa terjadi di situ ada gangguan atau tekanan. Bisa jadi dari manusia atau juga dari organisme yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Nah, indeks dari Shannon-Wiener ini namanya peneliti ya, dilambangkan dengan H aksen ya. H aksen ini adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener yang dapat mengukur kekayaan dan kemerataan ya. Bervariasi Bu, banyak jenisnya. Kemudian merata juga. Nah, apabila dia merata di daerah tersebut tidak berkelompok ya. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu dianggap dia memiliki indeks yang besar atau keanekaragamannya tinggi. Sekelompok vegetasi yang sangat banyak jumlahnya dan jenisnya serta kalau melimpahnya hampir sama atau tinggi, hampir sama dinyatakan memiliki indeks keragaman yang tinggi. Cara mengukurnya seperti apa? Jadi ini ya. Jadi kalau komunitas itu sangat sedikit jenisnya dan ada salah satu jenis yang mendominasi, misalnya tadi kalau saya contohkan dengan hutan kelapa sawit atau juga hutan jati, maka pasti yang dominan kan sudah jelas hutan jati ya, berarti yang dominan adalah tanaman jati. Kalau hutan dari kelapa sawit pasti yang dominan adalah sawit. Nah, bisa dimungkinkan bahwa komunitas tersebut atau vegetasi tersebut itu tidak terlalu tinggi ya keanekaragamannya. Sedangkan jadi tadi sudah ya, jadi kalau misalnya keanekaragaman yang tinggi itu menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas itu apa? Misalnya di situ ada tanaman sebagai yang dimakan oleh herbivora, misalnya sapi atau rusa gitu ya. Di situ ada berbagai jenis tanaman yang bisa dimakan. Bukan hanya satu jenis saja rumput begitu ya, tapi ada beberapa jenis tanaman yang bisa dimakan oleh hewan herbivora. Nah, di situ menyatakan bahwa di situ lebih kompleks ya. Bukan hanya satu jenis sumber makanannya, tetapi ada beberapa jenis makanan yang bisa diperoleh oleh herbivora.
Sehingga suatu komunitas itu mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi, maka akan melibatkan interaksi transfer energi dan juga interaksi dari spesies-spesies tersebut dalam proses predasi, dalam proses kompetisi, serta pembagian relung secara teoritis yang lebih kompleks ya. Maksudnya apa? Bukan kompleks itu berarti susah atau sulit ya, tapi kompleks di sini dia semakin seimbang. Misalnya tadi, salah satu jenis sumber makanannya rusa atau sumber makanannya herbivora tadi, misalnya punah atau mungkin habis gitu ya, maka ada salah satu jenis makanan lagi yang bisa digunakan sebagai sumber makanan. Nah, bagaimana kalau ternyata di komunitas tersebut tidak ada atau mungkin keanekaragamannya rendah? Maka pasti tadi herbivoranya tadi akan cepat punah atau dia merupakan komunitas yang tidak atau kurang seimbang ya. Jadi dari analisis vegetasi ini nanti kita bisa tahu selain analisis vegetasi nanti mungkin kita juga bisa melakukan analisis serangga yang merupakan terestrial atau serangga yang hidup di ekosistem tersebut ya. Jadi stabilitas suatu komunitas itu berhubungan dengan jumlah dan tingkat kompleksitas dari energi dan jalurnya. Nah, ini biasanya kita setelah melakukan analisis tadi, analisis vegetasi, nanti kita bisa bandingkan secara literatur aja ya. Tidak harus kita teliti semuanya, kita harus mengamati ini makan apa, enggak ya. Enggak apa-apa, kita cuma sampling aja analisis vegetasinya. Nanti hasilnya misalnya ditemukan rumput teki, ditemukan tanaman spesies A, spesies B, tanaman spesies C ya. Nah, itu nanti kita cari di literatur, sebenarnya dia peranannya secara ekologi itu untuk apa. Nah, itu nanti kan kita tahu proses dari jaring-jaring makanan dan ya minimal kita tahu bagaimana sih keanekaragamannya ya. Makin baik makin baik atau maksudnya makin tinggi ya tingkat kompleksitasnya dari jaring-jaring makanan itu, maka ekosistem tersebut atau komunitas tersebut adalah komunitas yang stabil ya. Jadi semakin kompleks, semakin banyak variasi atau semakin banyak alternatif sumber-sumber makanan, maka itu akan menstabilkan komunitas tersebut. Misalnya kalau kalian kan nih makan nasi, ternyata di NTT itu nasi nggak selalu ada, misalnya tidak selalu panen kan. Ternyata ada apa? Jagung, ya, ada apa lagi? Singkong, ya, ada apa lagi? Mungkin ubi, ya. Itu adalah variasi yang sangat tinggi sehingga ketahanan kalian ya, kestabilan kalian yang ada di NTT itu ternyata lebih baik ya mungkin daripada yang berada di Jawa misalnya seperti itu. Karena di Jawa semuanya bergantung pada padi, beras. Nah, kalau habis padi, akhirnya atau mungkin kurang jumlah yang diperlukan yang daripada kebutuhannya itu, maka kita mengimpor dari luar. Nah, itu disebut kestabilannya rendah. Mungkin itu ya salah satu contoh yang bisa kita pakai. Nah, itu materinya silakan nanti saya lanjutkan di video selanjutnya.